Saat penghasilan Anda tetap, namun harga barang dan jasa terus melambung, rasanya seperti menahan napas di tengah lautan yang semakin dalam. Setiap kali Anda membuka dompet, uang yang biasanya cukup untuk menutupi kebutuhan harian kini terasa menipis, seakan-akan ada lubang tak terlihat yang menggerogoti tabungan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik fenomena ini? Mengapa orang yang berpenghasilan tetap, baik itu pegawai negeri, karyawan swasta, atau pensiunan, bisa merasakan tekanan keuangan yang tiba-tiba melumpuh? Video kali ini akan mengupas tuntas penyebabnya, menelusuri dampak inflasi secara sederhana, dan memberikan langkah-langkah konkret yang dapat Anda terapkan segera agar uang tidak lagi terasa menguap. Simak sampai akhir, karena di akhir video saya akan mengajak Anda menuliskan satu aksi kecil yang bisa langsung dijalankan hari ini. Inflasi, dalam istilah yang paling sederhana, adalah kenaikan umum harga barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Bayangkan Anda memiliki Rp10.000 untuk membeli beras, sayur, dan transportasi setiap minggu. Jika minggu ini beras naik 2%, sayur naik 3%, dan ongkos transportasi naik 5%, maka nilai Rp10.000 Anda berkurang secara signifikan. Artinya, uang yang sama tidak lagi dapat membeli barang sebanyak sebelumnya. Bagi mereka yang menerima gaji atau pensiun yang tidak naik secara otomatis, inflasi menjadi musuh yang tak terlihat namun sangat nyata. Setiap kenaikan harga menggerogoti daya beli, dan tanpa penyesuaian pendapatan, selisih antara pemasukan dan pengeluaran akan semakin melebar. Mari kita lihat contoh nyata yang mungkin sudah Anda rasakan. Pada tahun 2022, harga beras di pasar tradisional naik sekitar 8%, sementara gaji rata-rata karyawan swasta hanya naik 3%. Di sisi lain, harga listrik dan air meningkat 4%, dan tarif transportasi umum naik 5%. Jika Anda menghabiskan Rp3.000 untuk beras, Rp1.000 untuk listrik, Rp500 untuk air, dan Rp1.000 untuk transportasi, total pengeluaran bulanan Anda naik hampir Rp2.000. Namun, gaji Anda hanya bertambah Rp900. Selisihnya menumpuk, dan pada akhir tahun Anda akan menyadari bahwa tabungan yang biasanya bertambah justru berkurang. Fenomena ini tidak hanya terjadi di satu kota. Hampir seluruh wilayah di Indonesia mengalami tekanan serupa, terutama di daerah-daerah dengan konsentrasi industri dan layanan publik yang tinggi. Mengapa inflasi bisa begitu cepat melaju? Ada beberapa faktor utama yang menjadi akar penyebabnya. Pertama, tekanan permintaan. Ketika ekonomi mulai pulih setelah masa resesi atau pandemi, konsumen kembali berbelanja, menambah permintaan barang dan jasa. Jika produksi tidak dapat mengimbangi lonjakan permintaan, harga otomatis naik. Kedua, gangguan rantai pasokan. Bencana alam, kebijakan perdagangan, atau kekurangan bahan baku dapat memperlambat produksi, sehingga barang menjadi lebih langka dan harganya naik. Ketiga, kebijakan moneter. Jika bank sentral mencetak uang dalam jumlah besar untuk mendukung pertumbuhan, nilai mata uang dapat terdepresiasi, yang pada gilirannya menaikkan harga impor. Keempat, ekspektasi inflasi. Ketika masyarakat memperkirakan harga akan naik, mereka cenderung membeli lebih banyak sekarang, yang justru memicu kenaikan harga lebih lanjut. Semua faktor ini berinteraksi, menciptakan lingkungan di mana pendapatan tetap terasa semakin kecil. Setelah memahami penyebabnya, langkah selanjutnya adalah merancang kerangka solusi yang dapat menahan dampak inflasi pada keuangan pribadi. Kerangka ini terdiri dari 3 pilar utama: pengelolaan pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan perlindungan nilai aset. Pengelolaan pengeluaran berarti meninjau kembali semua pos biaya, mengidentifikasi mana yang dapat dikurangi atau dioptimalkan, serta menyesuaikan pola konsumsi agar lebih efisien. Peningkatan pendapatan melibatkan upaya mencari sumber penghasilan tambahan, baik melalui pekerjaan sampingan, investasi, atau peningkatan kompetensi yang memungkinkan kenaikan gaji. Perlindungan nilai aset berfokus pada menempatkan uang pada instrumen yang nilainya dapat melawan inflasi, seperti properti, emas, atau reksadana yang berfokus pada saham dengan dividen stabil. Ketiga pilar ini saling melengkapi. Tanpa pengelolaan pengeluaran, pendapatan tambahan akan cepat habis, dan tanpa perlindungan nilai, tabungan tetap akan tergerus. Langkah pertama dalam mengimplementasikan pilar pengelolaan pengeluaran adalah melakukan audit keuangan pribadi secara menyeluruh. Mulailah dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran selama 1 bulan penuh, termasuk pengeluaran kecil yang sering terlewat, seperti kopi di warung atau biaya langganan layanan streaming. Setelah data terkumpul, kelompokkan pengeluaran ke dalam kategori kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan keinginan. Dari sana, identifikasi pos-pos yang dapat dipangkas tanpa mengorbankan kualitas hidup, misalnya beralih ke paket internet yang lebih ekonomis,
membeli bahan makanan dalam jumlah besar untuk mengurangi harga per unit, atau memanfaatkan transportasi umum yang lebih murah daripada taksi. Selanjutnya, tetapkan batas maksimal untuk setiap kategori, dan disiplinlah untuk tidak melampaui batas tersebut. Penting juga untuk menyiapkan dana darurat minimal 3-6 bulan kebutuhan, sehingga ketika harga naik tiba-tiba, Anda tidak terpaksa mengorbankan kebutuhan penting. Setelah pengeluaran terkendali, fokuskan energi pada peningkatan pendapatan. Salah satu cara paling praktis adalah memanfaatkan keahlian yang sudah Anda miliki untuk menghasilkan uang tambahan. Misalnya, jika Anda mahir mengolah data, tawarkan jasa freelance sebagai analis data kecil-kecilan kepada UMKM yang membutuhkan laporan penjualan. Jika Anda suka menulis, mulailah menulis artikel untuk blog atau platform konten yang membayar per artikel. Bagi yang memiliki hobi kerajinan tangan, jual produk secara online melalui marketplace lokal. Kunci di sini adalah memilih aktivitas yang tidak mengganggu jam kerja utama, namun tetap memberikan nilai tambah yang dapat dibayar. Selain itu, pertimbangkan untuk meningkatkan kompetensi melalui kursus singkat yang relevan dengan industri Anda. Investasi pada pendidikan dapat membuka peluang kenaikan gaji atau promosi di tempat kerja. Jika memungkinkan, ajukan kenaikan gaji secara terstruktur, dengan menyertakan data kinerja dan kontribusi yang jelas, sehingga atasan memiliki dasar kuat untuk menyetujui permintaan Anda. Langkah ketiga, melindungi nilai aset, memerlukan pemahaman tentang instrumen keuangan yang dapat mengimbangi inflasi. Salah satu pilihan tradisional adalah emas, yang historisnya mempertahankan nilai dalam jangka panjang. Anda dapat membeli emas batangan atau koin dengan nominal yang terjangkau, kemudian menyimpannya dalam brankas atau layanan penyimpanan yang terpercaya. Alternatif lain adalah properti, terutama yang berada di lokasi strategis. Nilai properti cenderung naik seiring inflasi, dan Anda juga dapat memperoleh pendapatan tambahan dari sewa. Bagi yang belum siap berinvestasi dalam aset fisik, reksadana saham atau indeks dapat menjadi pilihan. Saham perusahaan yang memiliki daya tahan harga, seperti perusahaan makanan pokok atau energi, biasanya dapat menyesuaikan harga jualnya dengan inflasi, sehingga menghasilkan keuntungan real. Penting untuk menyebar investasi, tidak menaruh semua dana pada satu jenis aset, sehingga risiko dapat diminimalkan. Untuk mengilustrasikan bagaimana ketiga pilar ini bekerja secara bersamaan, mari kita lihat kisah nyata seorang guru SMP bernama Budi. Budi memiliki gaji tetap sebesar 5 juta rupiah per bulan, dan pada tahun 2021 ia mulai merasakan tekanan karena harga kebutuhan pokok naik. Ia memutuskan pertama-tama melakukan audit keuangan, mencatat semua pengeluaran selama 3 bulan. Dari hasil audit, Budi menemukan bahwa ia menghabiskan 1,5 juta rupiah untuk layanan streaming dan langganan majalah digital yang jarang ia gunakan. Ia memutuskan untuk membatalkan langganan tersebut, menghemat 1,5 juta rupiah per tahun. Selanjutnya, Budi memanfaatkan keahliannya dalam mengajar matematika dengan membuka les privat daring 2 kali seminggu, menghasilkan tambahan 2 juta rupiah per bulan. Dengan pendapatan tambahan ini, ia tidak hanya menutupi kenaikan biaya hidup, tetapi juga mulai menabung untuk dana darurat. Terakhir, Budi mengalokasikan sebagian tabungannya ke dalam reksadana indeks yang berfokus pada saham perusahaan konsumen utama. Selama 2 tahun, nilai investasi Budi tumbuh lebih cepat daripada inflasi, sehingga daya beli tabungannya tetap terjaga. Kisah Budi menunjukkan bahwa dengan menggabungkan kontrol pengeluaran, pendapatan tambahan, dan investasi yang tepat, seseorang yang berpenghasilan tetap berada di jalur keuangan yang sehat meski inflasi terus menggerogoti. Namun, tidak semua langkah berjalan mulus. Ada beberapa risiko umum yang perlu diwaspadai ketika menerapkan strategi di atas. Pada tahap audit pengeluaran, kesalahan yang sering terjadi adalah terlalu keras memotong pos-pos yang sebenarnya penting, seperti asuransi kesehatan atau dana pensiun, yang pada akhirnya dapat menimbulkan beban lebih besar di masa depan. Pada upaya mencari pendapatan tambahan, risiko utama adalah kelelahan. Mengambil pekerjaan sampingan yang menuntut banyak waktu dapat mengganggu kinerja utama dan kesehatan mental. Oleh karena itu, penting untuk menilai kapasitas diri sebelum berkomitmen pada proyek tambahan. Pada investasi, risiko yang paling menonjol adalah volatilitas pasar. Nilai saham dapat turun tajam dalam jangka pendek, sehingga penting untuk memiliki horizon investasi yang cukup panjang dan tidak panik saat nilai turun. Selain itu, memilih instrumen yang tidak sesuai dengan profil risiko dapat menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan. Mengidentifikasi dan mengelola risiko ini sejak awal akan meningkatkan peluang keberhasilan jangka panjang. Bagaimana cara mengukur apakah strategi yang Anda jalankan sudah efektif? Langkah pertama adalah menetapkan indikator kunci yang dapat dipantau secara berkala. Misalnya, bandingkan persentase pengeluaran kebutuhan pokok terhadap total pendapatan sebelum dan sesudah audit,
penurunan persentase menunjukkan pengelolaan pengeluaran yang berhasil. Kedua, catat pendapatan tambahan yang dihasilkan setiap bulan, dan hitung berapa persen dari total pendapatan keseluruhan. Peningkatan ini menjadi ukuran keberhasilan usaha sampingan. Ketiga, periksa pertumbuhan nilai aset investasi secara tahunan, dan bandingkan dengan tingkat inflasi resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Jika nilai investasi melebihi inflasi, berarti aset Anda berhasil melindungi daya beli. Selain itu, evaluasi kesejahteraan emosional. Jika Anda merasa lebih tenang dalam mengelola keuangan, itu juga merupakan indikator positif. Lakukan review secara bulanan atau triwulanan, catat apa yang berhasil dan apa yang belum, kemudian sesuaikan strategi sesuai kebutuhan. Jika pada suatu titik Anda menemukan bahwa langkah-langkah awal tidak memberikan hasil yang diharapkan, jangan langsung menyerah. Misalnya, setelah beberapa bulan audit pengeluaran, Anda masih merasa kekurangan dana karena biaya hidup terus naik. Salah satu cara mengoreksi adalah dengan kembali meninjau kembali kategori pengeluaran, mencari alternatif yang lebih murah, seperti beralih ke pasar tradisional yang menawarkan harga lebih rendah daripada supermarket, atau berlangganan paket data internet yang lebih ekonomis. Jika pendapatan tambahan belum mencukupi, pertimbangkan untuk meningkatkan nilai tawar pada pekerjaan utama, misalnya dengan mengajukan promosi atau meminta penyesuaian gaji berdasarkan pencapaian target yang jelas. Pada sisi investasi, jika reksadana yang dipilih tidak memberikan hasil yang diharapkan, alihkan sebagian dana ke instrumen lain yang lebih stabil, seperti obligasi pemerintah yang memiliki imbal hasil lebih tinggi dari inflasi, atau diversifikasi ke emas fisik. Intinya, fleksibilitas dan kesiapan untuk menyesuaikan rencana menjadi kunci utama dalam menghadapi dinamika ekonomi yang berubah-ubah. Setelah semua langkah di atas dijalankan, kini saatnya menutup pembahasan dengan mengajak Anda melakukan refleksi. Apakah Anda sudah mengidentifikasi pos-pos pengeluaran yang dapat dipangkas? Sudahkah Anda memikirkan cara menambah pendapatan tanpa mengorbankan kesehatan? Dan apakah Anda sudah menempatkan sebagian tabungan pada instrumen yang dapat melindungi nilai dari inflasi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi barometer sejauh mana Anda siap menghadapi tekanan harga yang terus meningkat. Jika masih ada bagian yang terasa belum jelas, luangkan waktu untuk menuliskan satu tindakan konkret yang akan Anda lakukan dalam minggu ini. Misalnya, mencatat semua pengeluaran selama 3 hari ke depan, atau menghubungi atasan untuk mendiskusikan kemungkinan kenaikan gaji. Tindakan kecil yang diulang secara konsisten akan menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Sebagai penutup, saya mengajak Anda untuk tidak menyerah pada tekanan inflasi. Dengan memahami mekanisme inflasi, menata kembali pengeluaran, mencari sumber pendapatan tambahan, dan melindungi nilai aset, Anda dapat menjaga daya beli dan bahkan meningkatkan kesejahteraan finansial. Ingat, kunci utama adalah disiplin, evaluasi rutin, dan kesiapan beradaptasi. Jika video ini membantu Anda, beri komentar di bawah tentang langkah pertama yang akan Anda ambil, dan bagikan pengalaman Anda kepada orang lain yang mungkin sedang menghadapi situasi serupa. Bersama, kita dapat mengubah tantangan menjadi peluang, dan memastikan uang yang kita miliki tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan selamat memulai perjalanan keuangan yang lebih kuat. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.